sekedar perlu kita ketahui. Dalam artikel ini akan kita kupas kenapa Quran dan syair-syair Supisma punya kandungan bahasa yang sangat simbolik. Doa pergi kuliah. Ya Allah, ku ingin hari ini menjadi ladang untuk menuai ilmu. Jadikan semua yang kulihat, yang kudengar dan rasakan sebagai tambahan pengetahuan bagiku. Ya Allah, ya Rahman, lembutkan hatiku, sucikan pikiranku, lancarkan lisanku, kuatkan ingatanku. Ya Rahim, aku tidak iri dengan orang yang lebih pintar dariku. Aku hanya cemburu kepada orang-orang yang berilmu. Kenapa aku tidak seperti itu? Ya Alim, Engkaulah pemilik dari kecerdasan. Anugerahilah sedikit saja guna meraih bahagia dunia dan akhiratku. Anugerahi aku kearifan yang dengannya ku terangi kegelapan. Ya Rabbi, miskinkan saja aku. Jika harta yang menjadi tujuan menuntut ilmu, hinakan saja aku. Jika hanya popularitas yang menjadi tujuan keilmuanku, hanya kekayaan hikmah yang ingin ku gapai darimu. Jangan membaca. Iqra adalah pahami. Pahami apa yang kita baca, bukan membaca untuk tidak kita pahami. Cerdas itu memahami, bukan membaca. Untuk membaca kita perlu buku. Sementara memahami hanya butuh akal murni. Cukup dengan melihat kita bisa membaca. Tetapi dengan pandanganlah kita mampu memahami. Kita yang buta membaca yang tertulis. Sementara di antara kita yang arif memahami yang tersembunyi. Kita yang awam sibuk membaca. Sementara di antara kita yang cerdas sibuk meneliti. Kita yang bodoh mengulang-ulang kata di antara kita. Sementara di antara kita yang cerdas mengungkap isi objek hati. Mengungkap isi objek hati individunya. Tukang kita yang nyontek mengutip apa yang telah ada. Sementara ahli hikmah menyibak rahasia ilahi. Betapa banyak di antara kita yang mempelajari tapi masih terjebak dalam referensi. Di antara kita ini sibuk mencari kebenaran, padahal ini semua tersimpan dalam nurani. Semua negara telah kita kunjungi, tapi tabir pengetahuan masih terkunci. Kita sibuk belajar sana sini, padahal dalam lembaran jiwa kita lah bersemayam semua teori. Ya Allah, di majlis inilah kita belajar. Belajar lepas dari penjara individu kita. Belajar lepas dari penjara individu kita. Belajar membebaskan rasio dari kegelapan taklid. Belajar memurnikan objek hati individu kita dari fantasi mistik. Ya Allah, di majlis inilah kita terus menjadi ikhwan yang tahu aturan, menjadi sarjana penempuh jalan, menjadi doktor yang hakiki, menjadi profesor yang mengenal individu. Jangan kita baca tapi pahami. Jangan kita bantah tapi renungi. Ragam bahasa, muhkamat dan mutasyabihat. Ragam bahasa ini berjenjang. Semakin awam target audien, penggunaan bahasa yang muhkamat akan semakin baik. Untuk kita sebagai masyarakat umum, gunakan bahasa yang sama dengan makna lahiriahnya, teksnya. Kalau kita sebut gunung, maka maknanya juga gunung. Jangan kita paksa di antara kita awam untuk berpikir lebih abstrak. Nanti bisa gagal paham mereka. Karena ini bahasa hukum untuk awam harus mudah kita cerna. Tidak boleh multitafsir. Tapi berbeda jika target audien kita di kelas intelektual menengah ke atas. Semakin hiperbolik, bahasa yang kita gunakan akan semakin menyentuh aspek kesadarannya.
Orang cerdas daya khayalnya aktif. Semakin mutasyabihat, kosakatanya akan semakin menyentuh pusat imajinasinya. Pemahamannya akan semakin luas dan tajam. Ketika daya serapnya kita fasilitasi melalui kata-kata yang kaya makna. Matikan individumu sebelum engkau mati, kata kaum sufi. Kata mati di awal kalimat tidak bermakna bunuh individu kita, melainkan metode untuk menghibernasi ego untuk kita aktifkan energi positif batiniah kita, yaitu meyakini sesuatu yang naik dari dada ke dua urat leher atau tenggorokan kita dan turun ke dada kita, atau yaitu dengan hidupnya ruh akan memungkinkan kita seseorang untuk terkoneksi dengan Tuhan kita. Ini sampel kata yang mutasyabihat atau tersamar, tapi juga punya kandungan nilai hukum bagi para pencari kebenaran. Jadi semakin ke bawah bahasa ini semakin tekstual, semakin ke atas bahasanya semakin simbolik. Karena inilah Quran harus kita pahami lewat dua struktur ini. Sebenarnya Quran ini bahasa siapa dan untuk siapa? Kalau Quran kita pahami sebagai bahasa Tuhan, sudah pasti ungkapannya sangat simbolik. Sebab Tuhan ini wujud yang maha tinggi. Wujudnya tidak kita ketahui, misterius sekali. Keberadaannya sangat simbolik. Karenanya bahasa yang turun dari sisinya pasti penuh simbolisme. Di sisi lain, karena diturunkan untuk kita sebagai manusia, Quran memiliki bahasa yang harfiah atau tekstual atau lahiriah. Banyak ayat yang kita anggap mudah kita pahami, artinya kita anggap sesuai teks. Ayat-ayat ini menjadi petunjuk hukum bagi kita kalangan umum. Walau demikian, ayat yang kita anggap muhkamat sekalipun tidak terlepas dari tafsir. Terkadang butuh hadis untuk memahaminya. Ada usaha berpikir untuk mengurai maknanya, sehingga lahir berbagai argumentasi hukum. Walhasil, Quran ini hampir seluruhnya mutasyabihat, yaitu butuh tafsir. Kenyataannya begitu. Al-Quran memang tekstual atau lahiriah, sekaligus simbolik atau batiniah. Quran merupakan pesan Tuhan yang disampaikan dalam bahasa kita sebagai manusia. Pesan dari yang maha tinggi untuk makhluk yang sangat rendah. Karena inilah Quran memiliki kedua dimensi ini. Tinggi sekaligus rendah. Qadim sekaligus bahru. Terpilihnya bahasa Arab yang kaya makna juga kita yakini sebagai penampung kekayaan pesan Tuhan. Tafsir Isyarah atau tafsir sufi begini. Kalau didalami secara serius, dengan menggunakan kacamata ruh, ini isi Quran itu hampir sepenuhnya simbolik. Ketika Quran dalam ayat tertentu menyebut kata gunung, ini belum tentu artinya gunung. Boleh jadi maknanya ego atau nafsu. Ketika ayat tertentu menyebut mutiara lautan, air, api, angin, tanah, matahari, bintang, bulan, dan sebagainya, itu kita harus berhenti sejenak untuk memahami maknanya. Sebab mayoritas kata-kata ini tidak selalu menggambarkan makna lahiriah dari teks. Bayangkan, baru kita buka Quran sudah berhadapan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah surah kedua ayat 1 sebagai berikut. Alif Lam Mim. Langsung di catatan kakinya ditulis, hanya Allah yang tahu. Maka kita tidak ada yang tahu artinya apa. Konon lagi ayat 2 tersebut dilanjutkan dengan kalimat Zalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab. Artinya apa? Alif Lam Mim
adalah kitab. Di sini saja, sejak di halaman muka Quran, kita sudah diberikan petunjuk bahwa kitab bukanlah lembaran buku cetak yang ada di tangan kita, melainkan sesuatu yang sangat misterius, yaitu alif, lam, mim. Kata kitab saja yang kita anggap muhkamat atau jelas, ternyata mutasyabihat atau tersamar. Karena ini ada namanya tafsir sufi atau tafsir isyarah. Mereka mentakwil nas ayat berbeda dengan makna zahirnya. Kenapa bisa begitu? Bagi sufi pada dimensi qadim, Quran ini kalamullah. Pesan-pesannya terintegrasi langsung dengan dunia ilahi. Quran adalah spirit hidup atau ruh yang diturunkan ke dalam jiwa kita sebagai manusia. Quran adalah sebuah esensi suci yang pada malam Qadar turun ke langit dunia, ke qalbu Muhammad SAW. Pada dimensi tinggi, Quran adalah kitab yang tersimpan dalam lembaran jiwa yang tidak berhuruf dan bersuara. Oleh sebab ini, bahasa jiwa atau anfusi berbeda dengan bahasa material atau teks atau kitabi. Bahasa jiwa adalah bahasa rasa, simbolik sifatnya.